Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Najwa Ali dengan NIM C240122161 dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salam Skomber Japonitus 1782 yang ditangkap di Teluk Pelabuhan Ratu dan dibimbing oleh Kak Aisyah Protayun. Next. Biologi perikanan merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari sifat hayati ikan sebagai faktor lingkungan maupun populasi, baik hayati maupun non hayati, dalam rangka untuk memberikan informasi kepada kegiatan perikanan untuk mendapatkan hasil yang tepat, berkelanjutan atau kontinu dan optimum. Salah satu lokasi yang memegang sentral perikanan tangkap di Jawa Barat adalah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan Pelabuhan Ratu berhubungan langsung dengan Samudra Hindia, yang dimana Samudra Hindia dikenal kestrategisannya karena posisinya dekat dengan daerah tangkapan atau fishing ground. Salah satu hasil ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan oleh Pelabuhan Ratu adalah ikan salam atau yang dikenal sebagai makarel, yang digunakan sebagai bahan baku usaha produk perpindangan, terutama ikan pindang dalam keranjang yang banyak ditemukan sebagai bahan baku produk di Indonesia. Ukuran maupun cita rasa ikan salam dinilai cocok dan diterima oleh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya analisis pertumbuhan lebih lanjut mengenai ikan salam tersebut. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan berhubungan dengan mutu dan jumlah dari pakan atau makanan yang dikonsumsi selama faktor kondisi optimum. Sedangkan reproduksi digunakan untuk menentukan penurunan genetik dari individu ke keturunannya. Pentingnya pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan dapat menghasilkan hubungan yang berarti bagi keberagaman jenis ikan, menjaga ekosistem laut maupun produksi ekonomis dari ketersediaan sumber daya ikan salam itu sendiri. Next. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kelas MSPI. Untuk waktu penelitian dapat dilihat di layar, kemudian alat yang dibutuhkan juga dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada bahan digunakan 3 ekor ikan salam, kemudian ada aquades dan formalin 10%. Ya. Next. Selanjutnya ada prosedur pertumbuhan yang disiapkan 3 buah ikan yang akan diteliti dalam nampan, kemudian dilakukan pengukuran berupa panjang baku, total, tinggi badan, lebar bukan mulut, dan bobot pada ikan. Selanjutnya gonad, lambung, dan usus dikeluarkan dan diawetkan menggunakan formalin 10%. Next. Selanjutnya ada prosedur reproduksi yang dibagi menjadi 3, yakni volumetrik, gravimetri, dan gabungan. Prosedur reproduksinya dapat dilihat di layar, kemudian ada diameter telur, yang dimana gonad dibagi menjadi 3, yakni posterior, middle, dan anterior, kemudian diburai dan diletakkan di kaca preparat dan dianalisis menggunakan mikroskop sebanyak 50 butir. Next. Selanjutnya ada prosedur makanan. Isi dari lambung dikeluarkan dan dilakukan pengenceran, kemudian diletakkan di kaca preparat dan dianalisis menggunakan mikroskop. Next. Selanjutnya ada analisis data. Untuk aspek pertumbuhan sendiri yang diukur yakni distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi. Untuk aspek reproduksi ada nisbah kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Dan yang terakhir untuk aspek makanan ada indeks bagian terbesar atau indeks preponderans, ada tumbang tindih, panjang usus relatif, indeks isi lambung, hubungan makanan dengan pendidikan, dan gastrolog. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pertumbuhan di distribusi frekuensi panjang. Selama 3 bulan amatan didapatkan ukuran distribusi frekuensi panjang dari ikan salam sendiri sekitar 124 mm sampai dengan 222 mm. Untuk ikan salam gabungan sendiri didapatkan yang distribusi frekuensi panjang tertinggi pada rentang 201 sampai 211. Untuk rentang 168 dan 107 rentang 168 sampai 178 tidak ditemukan ikan jantan. Begitu pula dengan selang kelas 157 sampai dengan 167 tidak ditemukan ikan salam betina. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot. Untuk ikan salam total didapatkan persamaan B sama dengan 0,0002 L pangkat 2,8119, yang dimana setiap pertumbuhan satuan panjang mempengaruhi 2,8119 pertumbuhan bobot. Begitu pula dengan ikan salam jantan maupun betina. Selanjutnya untuk pola pertumbuhan didapatkan selama 3 bulan amatan, didapatkan pola pertumbuhan ikan salam yang beragam. Untuk bulan Mei dan Juni didapatkan pola pertumbuhan yang alometrik negatif, yang dapat diartikan pertumbuhan panjang lebih dominan daripada pertumbuhan bobot. Sedangkan pada bulan September didapatkan alometrik negatif dan alometrik positif pada ikan salam betina. Hal tersebut dapat diartikan bahwa
bobot lebih dominan daripada pertumbuhan panjang. Next. Selanjutnya ada tabel hubungan panjang bobot per bulannya. Pada ikan salem jantan pada bulan Mei didapatkan persamaan 49,5388 L pangkat 0,0644 yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 0,0641. Selanjutnya ada faktor kondisi. Untuk ikan salam total didapatkan faktor kondisi terendah pada bulan Mei dan faktor kondisi tertinggi pada bulan September. Untuk ikan salam jantan, faktor kondisi terendah pada bulan September dan faktor kondisi tertinggi pada bulan Juli. Untuk ikan salam betina didapatkan faktor kondisi terendah pada bulan Juli dan faktor kondisi tertinggi pada bulan September. Next. Selanjutnya ada nisbah kelamin. Dalam 3 bulan amatan didapatkan nisbah kelamin yang cukup bervariasi. Pada bulan Mei dan September didapatkan nisbah kelamin 1:1 atau seimbang, sedangkan pada bulan Juli dan total didapatkan tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Hal tersebut didasari oleh perhitungan chi-square. Apabila x hitung kurang dari x step, maka gagal tolak H0 atau 1:1 atau seimbang. Sedangkan jika x hitung lebih besar daripada x step, maka didapatkan tolak H0 atau tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Selanjutnya ada 3 tingkat kematangan gonad. Pada ikan salam jantan didominasi oleh TKG 2, sedangkan pada selang kelas 168 sampai 178 tidak didapatkan 31, TKG 2, TKG 3 maupun 34. Hal tersebut dikarenakan pada distribusi frekuensi panjang tidak ditemukan ikan salam jantan pada rentang tersebut. Begitu pula dengan yang betina. Next. Selanjutnya ada indeks kematangan gonad. Didapatkan indeks kematangan gonad yang memiliki hubungan linear antara kegiatan dengan TKG, begitu maupun ikan salam jantan maupun betina. Selanjutnya ada fekunditas. Hubungan panjang dengan fekunditas didapatkan persamaan V sama dengan 0,001 L pangkat 3,4272 yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi 3,4272 fekunditas. Sedangkan untuk hubungan bobot dengan fekunditas didapatkan persamaan L sama dengan 35,0790 W pangkat 3,3605 yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang satu satuan bobot mempengaruhi 3,3605 fekunditas. Selanjutnya ada diameter telur. Didapatkan satu modus atau satu puncak pada rentang 0,37 sampai dengan 0,42 yang dimana hal tersebut mengartikan bahwa ikan salam memiliki pola pemijahan yang total spawner atau memijah dalam satu kali periode. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari makanan. Pada ikan salam total, untuk indeks bagian terbesar pada ikan salam total dan jantan didapatkan makanan utamanya nematoda, sedangkan pada ikan salam betina didapatkan makanan utamanya Costandiscus dengan besar 46%. Hal tersebut berbeda karena dipengaruhi oleh besar bukaan mulut dari ikan salam jantan maupun ikan salam betina. Selanjutnya ada luas relung. Untuk nilai luas relung jantan didapatkan 2,9008. Nilai tersebut distandarisasi luas relung agar mendapatkan nilai yang di antara 0 sampai dengan 1 dan didapatkan nilai sebesar 0,0792 yang dimana 0,0792 merupakan nilai yang mendekati 0 atau bisa diartikan bahwa ikan salam jantan memiliki luas relung yang sempit dan selektif. Begitu pula dengan yang betina. Selanjutnya ada tumpang tindih. Tumpang tindih ikan salam mendapatkan nilai sebesar 0,1288 yang dimana nilai 0,1288 merupakan nilai yang mendekati 0 dan dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat jenis makanan yang sama pada lambung ikan salam tersebut dan adanya kompetisi yang rendah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dan selektif atau tidaknya ikan tersebut. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang ikan didapatkan persamaan VM sama dengan 0,00020 minus 0,0003 PT. Hal tersebut dapat diartikan setiap pertumbuhan satu satuan panjang dapat mempengaruhi penurunan 0,00003 volume. Selanjutnya ada panjang khusus relatif. Didapatkan panjang khusus relatif rata-rata dari ikan salam sebesar 0,4254 yang dimana nilai 0,4254 itu kurang dari 1 dan bisa diartikan bahwa ikan salam merupakan ikan karnivora. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pertumbuhan, ikan salam memiliki pola pertumbuhan dominan alometrik negatif. Adapun berdasarkan analisis reproduksi, nisbah kelamin ikan salam tidak seimbang serta pemijahan dilakukan secara bersamaan dalam satu periode atau total spawner. Selanjutnya, berdasarkan analisis makanan, didapatkan makanan utama ikan salam secara keseluruhan, yakni nematoda. Ikan salam selektif dalam mencari makanan serta memiliki luas relung yang sempit. Ikan salam merupakan ikan karnivora. Selanjutnya ada saran. Penelitian terkait aspek biologi perikanan akan lebih baik apabila dibarengi dengan penelitian mengenai kondisi beberapa parameter di perairan setempat sebagai kajian pendukung. Selain itu, ketelitian dan kekonsistenan harus diperhatikan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat berguna dan menggambarkan pengelolaan dan pelestarian stok dari ikan salam ke depannya.